sampai lengkap. Itu saya baru buka ininya, ruang pengumpulannya. Kemarin saya lupa itu. Jadi tolong dipindahkan aja. Jocelyn udah? Udah, tapi baru bagian yang Oh, apa namanya? Yang slide ke berapa gitu sama yang ke berapa yang apa? Yang problem itu aku baru sampai J. Jadi belum ya, selesai. sampai selesai. Leticia silakan Google Classroom kalau udah join. Cek. Iya, Jonathan Pak. sudah? Sudah submit? Sudah kumpul? Jonathan? Iya, Pak. Sudah submit yang kemarin tugas? Oh, belum, Mbak. Itu lagi dikerjain sekarang. Oh, kerjain. Tristan? Udah, Pak. Udah. Udah. Pindahin ke classwork ya? Udah. Udah. Oke. Sip. Sudah, itu sudah kayak saya kirim, sudah diserahkan. Coba. Ya ini kemarin karena saya belum buka classworknya, jadi semua taruh di stream. Oke. Oh iya sudah 3 orang yang turn in itu Tristan, Mark, sama Jocelyn. Jocelyn udah ngumpul nih. Aku Kita sudah, aku apa? sudah. Saya apa namanya kan saya kira mungkin nanti ya Bapak ngeceknya jadi mumpung belum lupa yang pertama sama kedua dulu yang Oh, ketiganya nanti. oh kamu akan nyusul lagi file lainnya. Iya, yang ketiga. Oke. Mark sudah, Sundarahani sudah di submit. Minggu lalu ikut nggak Sundarahani ya? Kayaknya nggak ya. Tapi sudah join Google Classroom kan? Mr. Aswin. Bentar, Sundarahani sudah join Google Classroom kan? Bentar, Pak. Sudah. Udah, Pak. Oh, udah kok. Sudah submit. Nah, ini tolong dipindahin ke asesmen Aljabar ya. Oh, baik, Pak. Oke. Ya, Mark, kenapa? Aku aku mau kumpulin nih. Aku sedang mencari tugas-tugas yang lain. Oke, yang 3 ini sudah saya cek ya, asesmennya. Oke. Nayaka, Iya. ini abangmu, ini yang abangnya siapa namanya? Daraka. Belum Oh, pulang. belum pulang. Kalau minggu lalu Daraka join. Kalau sekarang Nayaka join. Nah, Nayaka udah join Google Classroom. Udah kok. Sudah, Udah. Pak. Ya, dilihat yang setiap tugasnya ya, supaya dikumpul ulang ya. Mbak, itu asesmen sampai kapan, Mbak? Ya, hari inilah. Oke, Pak. Ini yang dari NTT belum pernah join, biasanya rajin nih. Arga ini sudah ikut dari awal. Ini harusnya on cam loh, kata Pak Hari. Ini lagi ada kendala kamera. Bukan Arga dari awal. Enggak dari awal. nggak dari awal ya. Tapi kamu udah join Google Classroom kan? Udah. Nah ya, kamu ikuti aja di situ. Udah ada 3 pokoknya. Kamu tinggal cek satu-satu. Kalau ada pertanyaan tanya aja di stream ya. Pak, maaf, telat. Ya, Orlando. Ini kameranya belum dibuka tuh. Ininya, tutupnya. Ya, aku lagi benerin posisi aku Oh, dulu soalnya. oke. Jennifer. Wah, ini jarang kelihatan ya Orlando nih. Sekali kelihatan langsung cetar. Jennifer sudah kumpul yang kemarin? Asesmennya kemarin, Jen? Udah aku udah aku kirim Pak di forum. Iya, tolong pindah ke classwork-nya ya. Pindahin aja. Oke, nanti aku Ya, pindahin. ya, tadi saya lupa. Kak, itu. Ini si kuncen kita salah satunya si si itu kemana ya Tristan ya? Siapa temanmu? Oh, ini baru masuk. Alfonso.
Ya. Tumben nih, kamu pulang, Kang Alfonso. Biasanya di depan. Baru pulang. Sorry Pak, telat Pak. Iya, baru pulang. Pulang. Iya, baru pulang atau gimana? Biasanya di duluan. Enggak, telat aja. Alfonso itu yang kamu submit di forum, pindahin ke itu ya, Classroom ya. Tadi, kemarin lupa saya buka itu. Siapa? Itu yang asesmen ketiga yang kamu submit, Ya, pindahinnya ke, tolong pindahin ke Classroom. oke Pak. Sip, kasih oke. Baik, kita lanjut untuk hari ini, adik-adik sekalian. Nah, saya cek di internet ya, setelah kita belajar algebra itu, selanjutnya kita belajar apa? Ternyata jawabannya adalah kita belajar prekalkulus. Tapi saya cek awal-awal sebenarnya udah pernah kita pelajari itu prekalkulus. Misalnya belajar sumbu koordinat. Kita udah pernah belajar pakai apa? Aku dengar Koordinat. kalkulus. Oke, GeoGebra. GeoGebra. Nah, itu dia. Ya. Juga. Oke, sekarang saya share dulu. Ya, saya pakai ini saja supaya bisa ini review satu persatu untuk checking juga. Nanti kalau ada nggak jelas sambil jalan di 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 apa namanya interupsi aja ya, stop supaya saya stop dulu. Oke, kita sebelum ini sudah banyak belajar di GeoGebra pakai koordinat. Senang masih diingat ya, masih bisa disebut. Tuh kan. Nah, coba kita review lagi. Kita coba mengurut dari sumber ini. Namanya itu pre-kalkulus ya, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia menjadi prakalkulus. Kalkulus apa? Pernah dengar kata kalkulus, dari Pernah apa itu, Mak? pelajaran matematika yang sepertinya susah. Ya, emang kelihatannya, gitu ya langsung ngeri. Tapi kalau kita belajar pelan-pelan bisa lah ya, sama-sama. Jadi ini matematika istilah untuk level pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, kalau kalian Hah? sampai SMA belum ketemu istilah ini. Istilah ini kalian temukan di universitas, perguruan tinggi, institut. Nah, kita udah segini udah ketemu. Jadi saya nggak akan apa gas buru-buru, pelan-pelan aja gitu ya. Tadi saya bilang di awal, sebenarnya kita udah pernah belajar ini dulu dengan GeoGebra gitu ya. Cuman sekarang coba kita mengikuti alur yang apa lebih terstruktur dari sumber supaya emang ilmu kita lebih mantap dan jelas gitu ya. Oke. Nah, ini rectangular coordinates kalau dalam bahasa Indonesia berarti apa artinya? Pak, persegi panjang. Ya, koordinat yang bentuknya Panjang. rectangular. Ya, berarti ya kayak kotak. Berarti itu sebenarnya bentuk yang sudah pernah kita lihat di GeoGebra. Yang vertikal namanya sumbu apa? Yang vertikal? X dan Y. Sumbu X, Y. Y, X, Y axis. Ini X axis. Kalau ke atas, value-nya negatif atau positif? Positif. Positif. Kalau di bawah, Negatif. 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 Kalau x-axis horizontal, yang positif sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan. Sebelah Kanan. kanan. Nah, ini sebelah kiri. Nah, itu dasar ya. Yang diurut di sini namanya bilangan apa? Bilangan positif, bilangan ganjilnya apa namanya? Jadi terus kayak angka-angka. Iya, namanya apa? What is the Bilangan name? bulat. Jangan bulat. Ya, bilangan bulat atau di English, Eh, apa? eh, Whole atau number. Ya, whole number atau bilangan bulat.
Round number. Whole. Gimana tuh pronunciation-nya? Whole number. Oke, sekarang coba. Ini bab satu tentang rectangular yang dipelajari adalah plot points. Ini sudah pernah kita lakukan. Meletakkan titik koordinat pada diagram Cartesius. Nah, ini baru nih. Distance formula menghitung jarak antar titik. Jadi teorinya kalau di geometri apa? If you have 2 points, then you can make what? If you have 2 points, then you can make what? Jika punya 2 titik, sehingga kita bisa membuat apa? Maka kita bisa membuat Bentuk. Bukan garis. Garis. Ya, garis. Tinggal sambungin ya. 2 titik itu dapatnya garis. Nah, itu teori dasar geometri. Jika punya 2 titik, maka bisa dibentuk garis. Kalau 1 titik, bikin apa? Titik. Ya, titik aja, tok ya. Titik tok namanya. Kalau bahasa Jawanya Alfonso ya. Titik tok. Kalau 2 titik, garis. Kalau 3 titik, Segitiga. ya triangle. Sembarang. Ya, irregular triangle. Segitiga sembarang. Kalau 4 titik, apa namanya? bentuk Anything kayak ya. Bisa macam-macam kan. Kalau Kotak. 4 ini ada Bisa kotak, bisa persegi, jajar genjang. rectangle, jajaran genjang. Yang Nah, penting segi empat lah. ya, namanya makanya kita sebut itu namanya ya segi. Kalau makin banyak namanya poligon ya. Namanya sepeda ya. Ada yang punya sepeda poligon? Oke. poligon. Ini aku familiar dengan bentuk 3D yang lebih Ya, random kan bentuknya kan, irregular kan. Oke, ya. distance formula, terus midpoint formula, mencari titik tengah antara 2 titik. Jadi nanti kita di sini belajar ini kalau di ini dihitungnya berapa secara matematika, lalu di antara 2 titik ini titik tengahnya berapa. Nah, tapi kita pakai Cartesian plane atau rectangular coordinates. Nah, lalu use coordinate plane. Nah, ini geometric formula to solve real life problem. Seperti yang kemarin ada dilakukan untuk melakukan algebra, penerapannya untuk ngitung apa? Ngitung duit kan? Tuh, kayaknya ya, pemodelan. Oke, full number. Nah, kuadran. Kuadran itu istilah kalau kita punya biasanya kartesian ya, dibagi 4, 1, 2, 3, 3 dan 4. 4. Berarti kalau di kuadran 1, positif-positif ya, X positif, Y positif, kuadran 2, X negatif, Y positif, kuadran 3, X negatif, Y negatif, kuadran 4, X positif, Y negatif. Sudah paham ya tentang X, Y value ya? Saya besar dulu. Ya, Pak. Ya, oke. Kita nggak terlalu berlama-lama di situ. Nah, plotting, plotting caranya gimana? Plot, plot tuh seperti ini ya. Lihat gambar di kiri, figure 1.3. Titik pusat center point itu 0, 0. Kita menyebutnya X duluan baru Y ya. Lalu ini 3, 0. Nempel di sumbu X. Kalau nempel di sumbu X, Y-nya 0. Kalau ini 3, 4,
minus 1, 2, minus 2, minus 3. Nah, oke. Ini ada 4 titik. Nah, ini cuma memplot aja ya, meneletakkan titik. Nah, sekarang challenging-nya kalau begini. Penerapannya kalau belajar sumbu berarti di sini you can say ini adalah X, ini adalah Y, Y. Jadi sumbu X-nya adalah ini apa? Tahun ya. Sumbu Y-nya apa? Jumlah. Nah, kalau dibuat jadinya segini. Ini namanya scatter. Scatter. Atau penyebaran. Kalau disambungin semuanya jadi apa nih? Dot-dot itu kalau disambungin jadi apa? Dari zigzag. Di garis zigzag. Oke, Kayak jadi gelom gini, 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 gini. kayak gelombang. Iya, curve. We say it curve. Ya, kurva. Jadi ada naik, ada turun, naik lagi, turun lagi, naik. Nah, that is curve. Nah, curve yang seperti ini, ups and downs, itu adalah real life. Ya, kita selalu menghadapi ups and downs. Betul, Mark? Betul. Betul. Contohnya apa? Kamu ups and downs? Misalnya eh, kita wow dapat nilai bagus. Up, tapi tiba-tiba down karena Ya. sesuatu yang buruk. Nah, that is real situation. If you make a graph about your life, itu akan seperti ini ya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi yang bagus, naik turunnya seperti ini ya, Dede. Nah, terus nanjak ya. Going better, going better. Gitu. Jangan gini, naik turunnya. Drop. Bahaya itu ya. Jadi, apa namanya, doesn't matter if you have up and downs, but the trend is going up. Gitu ya, naik. Nah, ini kalau digambar yang tabel ini ya seperti ini. Oke, dengan GeoGebra, coba saya buka lagi GeoGebra. Kalau kita gambar scatter gimana? Bukan lagi GeoGebra, let's go. Ya, saya tunjukkan dulu GeoGebra-nya. Oke, sudah tayang kah GeoGebra? Sudah. Oke, kita Sudah. pakai data yang tadi itu. Saya tulis ulang ya. PX-nya pakai angka-angka itu ya. 90, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 2003. 19, 90, baru ini 475. Oke, itu ya. Langsung muncul ya. Saya cicil dulu satu-satu ya. Tampil kan GeoGebra-nya? Ya, Pak. Ya. Ini kalau di copy semua bisa nggak ya? Oke, satu-satu. 92, 3, 4, 5, sampai 2000 lah saya buat ya.
6, 7, 8, 2000. Oke, lalu di Y-nya ini. Oke. Jadi sekarang pakai teknologi, tapi bisa kalian gambar manual kan dengan block paper? Tahu block paper nggak? Yang kertas kotak-kotak itu, grab paper, grab paper atau block paper, kertas grafik. Itu aplikasi atau gimana ya, Pak? Ada kertas fisiknya kok. Nggak pernah pakai di sekolah. Kurang Oh, deh. nggak tahu ya. Belum pernah Belum melihat pernah ya. itu. Iya, belum pernah. Kalau dibeli di apa tukang fotokopi ada itu, namanya kertas grafik gitu, atau di toko buku. Oh, aku tapi pernah lihat. Iya, itu dia yang kayak gitu. Untuk ngerjain kayak gini-gini nih. Eh, Miss Raswin, Iya, kayak gini. oke, coba. Adalah Oke, ini berarti sudah. Wah, hilang ternyata. Oke, ini di satu-satu ya, lalu generate. Nah, kita dulu yang situ, kita masuk lagi ke yang ini. Di set kok kopi nggak bisa. Nah, ini scatter. Nah, ini kita pakai GeoGebra. Ada lagi yang lain bisa kalian pakai. Sangat saya tuh ada ya. Apa misalnya di sekolah pernah pakai apa? GeoGebra dipakai di sekolah nggak? enggak sih, Nggak ya. sayangnya tidak. Nah, ketika kita sudah tahu tentang koordinat dan sumbu kartesius, nah sekarang kita aplikasikan itu untuk Pitagoras. Kalau Pitagoras pasti semua udah tahu ya. Cuman bagaimana kalau segitiga siku-siku ini ada di sumbu koordinat seperti ini? Saya gambar bisa nggak ya? Segitiga siku-siku. Ini saya share dulu ya. Kembali ke GeoGebra. Nah, ini sebenarnya ini udah ada 3 titik di ini. Nah, kalau di GeoGebra itu untuk ada 2 titik bisa digabung garis itu pakai ini ya.
segmen itu, terus ini, nah ini. Nah, misalnya ini poinnya. Nah, kalau tahu poinnya di sini kan, berarti yang A ini 22, B 25, C 72. Berarti Pitagoras rumusnya apa? Kalau ini A, A ini kuadrat B, tambah B kuadrat C berarti C kuadrat B kuadrat. sama dengan Yang maksudnya A kuadrat kuadrat A plus kuadrat B kuadrat. plus B kuadrat. Kalau di sini A berapa panjangnya? A itu Berarti A ke C. A ke C di sini segmennya 5 nih. 5. Ya, 5. B berapa nih? Segmennya BA di sini adalah 3. Nah, Berarti kalau secara perhitungan berarti apa? 5 kuadrat 5 kuadrat tambah ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat berarti 25 25 ditambah 9. tambah 9. C kuadrat. Berarti C sama dengan akar dari Ya sama dengan akar 25 dari tambah 25 tambah 9. 9. Berapa itu? 25 tambah 9 itu 34. 34. Berarti berapa? Akarnya ada di angka berapa? 5, A ya. 5, something ya. Ya kan? Ya Kak. Ya Pak. Ya. Berarti ini sekitar 5. Nah, di sini kita bisa ukur. Kalau dengan GeoGebra, coba ya kita pakai measure. Nah, ini. Nah, itu angkanya. 5,8. Cocok dengan perhitungan kita ya. Nah, di GeoGebra enaknya gitu. Bisa ada langsung hitung. Ini panjang ya, BC. Nah, jadi kita bisa pakai alat, ngitungnya bisa pakai manual tadi kan. Nah, di GeoGebra secara rumus tadi bisa kita langsung pakai. Nah, ini ya. Kemarin di algebra apa ini? Simbol apa ini? Yang garis ini? Namanya apa? Yang simbol begini? Sempat kita saya sebut ini kemarin pas di tentang algebra. Namanya simbol apa ini? Yang ada kotak-kotak ini? Garis kayak pagar ini namanya apa? Yang kayak pagar ini? Absolute value. Maksudnya apa? Yang berulang-ulang itu. Itu berulang-ulang. Nilai mutlak. Maksudnya kalau negatif dia jadi positif. Ya. Kalau misalnya angka 5 dikurungin, ini berarti bacanya adalah 5. 5. Kalau 5 positif dikurungin jadi apa? Jadi minus 15. Tetap 5. Eh, Jadi absolut ini adalah membuat nilai negatif menjadi positif. Gitu. Kalau oh, angka positif di absolut tetap yang berpengaruh cuma angka negatif. Maksudnya gini, ketika Y2-1 kalau hasilnya negatif, yang dianggap adalah nilai positifnya. Dibuat jadi positif. Nah, gitu. Makanya ini simbolnya gitu. Ya, jadi D kuadrat sisi miring sama dengan berapapun angkanya X2 kurang X1 mutlak kuadrat Y2 kurang Y1 mutlak kuadrat. Nah ini seremnya matematika tuh gini kan. Kalau sudah main simbol-simbol banyak. Nah, kemarin algebra kita pakai variabel. Nah, itu makanya sebelum masuk sini kita harus beres dulu tentang aljabar dan simbol itu ya. Nah, ini namanya distance formula. Berarti distance formula pakai Pitagoras ya, ini kuadrat. Kalau bentuknya syaratnya adalah segitiga apa ini? Rect, right triangle ya. Apa itu right triangle? segitiga tegak. Segitiga siku-siku.
Bukan segitiga benar ya. Right. Segitiga siku-siku itu right angle. Nah, distance formula, beginilah formulanya, rumusnya. Kalau aplikasinya GeoGebra langsung otomatis pakai fitur measure distance or length. Tinggal pakai. Nah, kalau di GeoGebra ini bisa nggak kalau nggak siku-siku ngukur distance? Bisa. Misalnya nih ya, kita buat lagi. Poin dulu, segitiga sembarang lah, jangan siku-siku ya. Tuh, lalu kita eh, line. Nah, nah ini sudah ya. Koordinatnya ada tiap titik. Titik E 11,5, sorry, titik D dulu ya. Titik D 10,3, E 11,5. Kelihatannya di layar ya, yang saya bilang ya. Ya, San. Ya, F 12,2. Nah, ini bukan right angle triangle. Bukan right angle triangle. Nah, di sini langsung dihitung, namanya segmen. Langsung dihitung nih, otomatis. Segmen ED itu 2,2. Segmen J antara E sama F 3,16. Segmen DF, coba kalau saya pakai tadi ya, tools di measure distance. Oke, misalnya antara titik D sama F. Nah, itu. Cocok sama yang tadi itu kan? Ya, 3,16. Jadi GeoGebra bisa langsung ngitung. Nah, kalau di sini kita belajar yang ngitung yang right angle triangle, segitiga siku-siku, bagaimana menghitung dengan segitiga sembarang tadi? Nah, itu lebih challenging itu. Ya, gimana ngitungnya? Nah, itu pelajaran next lah. Nggak usah dulu dibahas di kelas ini. Yang penting kita basicnya menghitung untuk right angle triangle. Kalau yang segitiga sembarang bisa pakai GeoGebra tadi itu. Yang penting tahu prinsip menghitungnya itu basicnya adalah pakai teorema Pythagoras. Yang penting ketahui sudut-sudutnya. Nah, misalnya ya ini coba di sini ada exercise nggak? Oh, di sini ada exercise. Oke, kita dulu coba kita lihat ya ini ya, katanya coba exercise 31A, 31B. Oke, kita lihat dulu. Ini exercise berapa? 41. Nah, oke. Kalau kayak gini-gini gampang ya. Kalau pakai tadi grab paper, tinggal dihitung atau pakai GeoGebra tinggal titikin aja. Nah, nanti mungkin ini saya coba eh, ambil capture dari bagian ini. Nanti kalian kerjakan pakai GeoGebra ya. Ini misalnya kita pakai ini 930. Pak, ini kerjain pakai GeoGebra, tapi kita salin di buku ya, atau gimana? Di capture aja gambarnya, di screenshot. Oh, oke Pak, Ya, makasih. enak kayak gitu kan, disimpan gambarnya, screenshot. Udah bisa kan screenshot? Di screenshot lalu simpan lalu save gitu kan, gitu.
Nah, ini ada istilah right triangle, isosceles triangle itu apa? Segitiga apa? Kita belajar istilah bahasa Inggris juga nih. Segitiga apa itu? Isosceles ya. Segitiga apa? Oke, kita coba gambar ini ya. Ketika Coba ini segitiga, 1 min 3, 3, 2. Saya gambar dulu. Ini kayak ini. segitiga itu nggak sih Pak? Segitiga Apa? sama kaki. Sama kaki ya. Coba saya bikin new dulu nih. Ini save dulu kali ya. Oke, itu tadi koordinatnya. Ini namanya apa? Semua ini koordinat. Koordinat. Ya, koordinat. Oke, saya gambar isosceles jadi 1 min 3. Oke, 1 min 3. 1 min 3 nih. Terus 3, 2. Terus min 2, 4. 1 min 3. Oh, salah. 1 min 3. Nah, ini sudah saya plot koordinatnya. Udah kelihatan, adik-adik? Ini 1 min 3. Lalu berapa tadi dua, koordinat kedua? min 2, 3, 2, min 2, 4. Kelihatan? Sudah kelihatan di layar? Sudah. Nah, Sudah. sekarang saya nggak kelihatan nih sebagai segitiga apa kan ya? Nggak kelihatan kan? Nah, gimana kalau saya sambung? Udah kelihatan belum? Segitiga apa? Nggak juga kan ya? Sembarang. Nah, berarti kita lihat kalau di GeoGebra, nah, lihat. Ada segmen yang sama kan? Antara CB dengan BA. Nah, kalau di matematika kita tandain kalau isosceles sama kaki pakai gini. Nah, itulah gunanya teknologi ya. Kita bisa mengecek bentuk segitiganya dan juga menghitung jarak distance. Gampang kan sekarang kan ya? Itulah gunanya teknologi GeoGebra. Oke, tadi distance bisa langsung pakai apa? Kita bisa lihat hasilnya di GeoGebra. Kalau rumusnya kita pakai right triangle, segitiga siku-siku, kita hitung pakai teorema Pythagoras. Nah, saya kembali lagi ke
ke teks yang tadi. Tadi sudah ngitung distance. Nah, sekarang menghitung titik tengah. Ya, berarti kalau ada dua garis, sorry, dua titik, lalu disambungkan menjadi garis. Gimana mencari titik tengahnya? Kalau cuma gambar kayak gini, yang gampang caranya gimana? Cari titik tengah ini. Kalau nggak pakai koordinat, caranya gimana? Mencari titik tengah. Kalau nggak pakai koordinat, cara ngitungnya, cara mencarinya gimana? Titik tengah dari sini. Ada yang bisa kasih pendapat? Di titik tengah. Ya, cari titik tengah dari garis ini. Kalau ini emang nggak punya koordinat antara A sama B, gimana caranya? Cari titik tengahnya. Ada yang punya pendapat? Eh X1 tambah X2 per 2 dikali Y1 tambah Y2 per 2. Ya, ini kan formulanya. Nah, kalau dari gambar ini, gambarnya kelihatan kan, Alphonse? Ya. Kalau mencari titik tengah gambar ini, A dan B ini kita nggak tahu koordinatnya. Nah, ini ada garis antara A dan B. Untuk mencari titik tengahnya, bagaimana caranya? Kalau aku A tambah B dibagi 2. A tambah B, A-nya tuh apa? Hah? A tambah B bagi 2. Nah, A-nya itu maksudnya apa? Nggak ada kan? Nggak ada nilai kan? Nggak ada Iya. value kan? Ya, cara kalian gampang, ukur ini pakai penggaris. Terus, apa? Cari bagian tengahnya. Iya, gitu. Gitu bisa. Nah, kalau tadi yang Alphonse bilang A tambah B bagi 2, kalau kita tahu koordinatnya. Oh. Ini kan nggak tahu, ini kan nggak ditaruh di koordinat Kartesius. Gitu. Ya. Kalau ini ada di koordinat Kartesius. Nah, inilah dia. Antara dua titik, X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Nah, oke, ini secara aljabarnya gini kan, mencari titik tengah. Nah, kalau kita pakai di apa GeoGebra, coba saya clearkan dulu, clear. Nah, saya ngikuti contoh yang ini aja. Berarti dia titiknya adalah 5-3, 93 ya. 5-3, 93. -5, -3, 93. -5, -3. Lalu 93. 93. Nah, sudah kelihatan GeoGebra-nya? Kok sudah. Nah, ini ya. Ini dua titik ya. -5, -3, 93. Nah, tadi pakai cara cara preman kita pakai penggaris. Terus bagi 2. Coba sekarang kita tulis. Oke, ini kan berarti ada dua titik. Berarti kita harus sambungin dulu. Ya, sebagai garis.
Nah, itu tadi kita pakai cara preman, kita ukur pakai penggaris. Ini ada penggaris nggak? Penggaris. Oh, nggak ada. Pakai distance length aja. Oke, di sini kita bisa ngukur length. Ya, ini di sebelah kiri bisa kelihatan kan? Ada namanya tools. Mana tadi tools itu? Nah, measure. Nah, kita bisa pakai ini. Kita klik titiknya dua ini. Nah, itulah angkanya. Berarti titik tengahnya berapa ini? Enggak, 15. 15. Dibagi dua kan? Min 5, min 3, 93. Atau ini kita geser dulu. Ini delete dulu. Kalau secara formula gimana? Berarti ini A min 5 min 3. Berarti midpoint, titik tengah, apa formulanya? X, X1 X1 tambah Satu X2. ditambah tambah X2 X2. per 2 2 dikali X Y1 tambah Y2 per 2. Berarti X1 berapa? Min 5 ya. Y1 min 5. Y X2 9. Y1 min 3. Y2 3. Hmm. Berarti ini berapa? 4 per 2. Per 2 Ini 0 ini per 2. 2 per 2. Berarti hasilnya 2,0. 0,0. Nah, coba eh, kalau misalnya ini kita di sini kan udah ada distance ya. Ini kan koordinatnya berarti di sini 2,0. Coba kalau ini distance bagi 2. Oh, nggak bisa. Salah berarti. Eh, delete aja nih, delete. Berarti coba pakai ini, berarti pakai simbolnya itu hanya algebra lah. Berarti pakai mana nih? Nah, 7,6 coba kalau pakai measure. Oke, ini ada segmennya with given length. Coba saya copy tadi ya. Coba kita coba-coba. Ini tadi algebranya, ini adalah angkanya. Eh, ini saya copy aja. Atau nggak sudah saya copy, berarti 7,662 lah. Jadi ya, coba 7,62. 7
0,615. Oh, ke sini. Dia bacanya mendatar. Select point dan enter length. Oke, dia bacanya mendatar. Oke, jadi dari formula ini kita bisa ketemu koordinatnya. Coba saya ketik koordinat point di sini. Nah, sekarang kalau saya cek measure antara titik A dengan D, mana tadi? Nah, cocok ya, sesuai perhitungan tadi. Nah, ini bahwa cocok perhitungan oleh GeoGebra. Kalau di sini 7,61539. Nah, itu untuk malam ini cukup dulu ya. Jadi kita belajar lagi koordinat. Lalu dari koordinat kita belajar tentang bagaimana mengukur jarak antar titik tapi dalam bidang segitiga siku-siku. Lalu jika punya dua titik bisa disambung sebagai garis di atas sumbu koordinat Kartesius kita bisa menghitung titik tengahnya seperti ini. Nah, itu saja dulu eh, untuk sore ini ya. Nanti ada satu dua soal lah. Coba-coba pakai GeoGebra, tapi cuma di screenshot aja. Nggak usah tulis di kertas. Untuk menunjukkan bahwa kalian bisa coba-coba. Ya, salah-salah nggak apa-apa. Yang penting coba GeoGebra-nya. Ya, bisa juga pakai di HP, cuman ya kurang nyaman aja. Saya juga pernah install di HP GeoGebra, tapi bisa dipakai, silakan aja. Gitu. Ya. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Ini nggak hadir yang dari itu ya. Kurang jauh. Ada pertanyaan? Jadi nanti saya cuma kasih instruksi, bikin gambarnya, hitung titik tengahnya dengan GeoGebra. Cuma tunjukin gambar ya. Oke, Pak. Ya, oke. Mungkin Oh, bisa dikirimnya lewat Google ya Classroom, Pak. Google Classroom lagi. Oke, Pak. Oke, Pak. On cam dulu supaya di screenshot. Mark, Nayaka, Leticia. Ya, Ya, on cam dulu Mark. Ya, screenshot. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ini next lesson apa?